bagi Ambiar kita hadirkan ini dia Gunawan Dwi Cahyo. Halo. Selamat pagi Gunawan Dwi Cahyo. Wih, ini idola banget nih. Let's go. Gunawan Dwi Cahyo, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kayaknya ya. Gunawan Dwi Cahyo, apa rasanya sekarang tidak lagi bersama dengan pasangan? Enggak sih kak. Ya seperti ini dan jalani seperti biasa, tetap aktivitas di sepak bola dan jalanin seperti orang-orang jalanin aja. Ada rasa penyesalan? Ya namanya penyesalan pasti ada karena kan saya berumah tangga kan nggak sebentar tapi cukup lama. Cuman ya ini udah jalannya dan saya menjalanin dengan lebih baik lah ke depan. Gitu. Baik, silakan Gunawan Dwi Cahyo boleh duduk. Selamat datang sekali lagi di Pagi-Pagi Ambiar. Karena lu di sini. Karena di sini. Ketika akhirnya seorang Gunawan Dwi Cahyo menggugat cerai, oke Gusila ini membuat geger juga ya. Usia pernikahan tuh lebih dari 12 tahun. Wow. Oke, 12 udah lama tahun sekali cukup ya. lama. Alasannya sebenarnya apa sih? Sebenarnya kalau dibilang alasan tuh sekarang udah nggak memikirkan itu. Sekarang berpikir tentang sekarang hubungan saya sama Oki baik-baik aja dan sekarang sama-sama memikirkan anak ke depannya. Iya, tapi Jadi ketika hubungannya silaturahminya masih tetap terjalin. Alhamdulillah tetap terjalin dan sekarang baik-baik aja dan terakhir juga masih bertemu dan kita jalan bareng sama anak juga. oke. Walaupun sudah tidak menjadi suami istri lagi. Ya. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang saat ini buat Gunawan Dwi Cahyo. Ya. Resmi bercerai, Oki Agustina kabulkan keinginan Gunawan Dwi Cahyo untuk tak punya istri. Kabulkan keinginan Gunawan Dwi Cahyo untuk tak punya istri. Keinginan untuk tidak punya istri itu datang berapa bulan sebelum menggugat cerai atau tiba-tiba ada saja pikiran seperti itu? Sebenarnya sih dengan berpikir seperti itu kayak apa ya? Mungkin lagi emosi atau seperti apa ya? Dan mungkin ada namanya berkeluarga pasti ada sesuatu hal yang tetap hanya kita aja yang tahu gitu kan. Cuman kan ya nggak bisa berkata-kata ya kalau kayak gitu karena kan kondisinya itu sambil jalan nggak stabil dan hanya terlontar kata-kata seperti itu gitu ya Mas. Jadi ya? itu keputusan secara emosional atau memang sudah terpikir? Sebenarnya sih kalau misalnya itu kita udah berpikir matang-matang dan kita udah ngobrol berdua dengan Oki sama aku udah ada kesepakatan. Bukannya enak ya Mas Gunawan kalau punya istri? Aku aja pengen punya istri loh. Ya kan sedangkan hidup itu kan di dunia ini kan diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan kan? Iya. Ya, tapi udah jalannya seperti ini ya, kita jalan. Oke. Buat Gunawan Dwi Cahyo tadi bilang bahwa silaturahmi dengan mantan istri berjalan dengan baik. Kita mau kasih lihat ada postingan juga dari seorang Oki Agustina. Kunci hidup tenang adalah saling memaafkan dan berdamai dengan masa lalu. Semua yang terjadi sudah kehendaknya. Nikmati semua proses dan jalani sebaik-baiknya. Gagal sebagai suami istri bukan berarti gagal sebagai mama dan papa untuk Miro. Bagus sekali ya caption dari Kak Oki Agustina. Sudah saling memaafkan? Ya udah sih. Dan saya pribadi langsung berbicara sama Oki kalau saya minta maaf atas semua yang mungkin saya lakukan yang kurang berkenan dalam berkeluarga. Semoga ke depan bisa saling tetap silaturahmi dan kita mencontohkan hal-hal yang positif buat anak. Responnya Oki? Dia responnya sangat baik sih. Oke, tapi kamu sendiri sudah berdamai dengan diri sendiri dengan keadaan seperti sekarang belum? Ya sekarang sih mencoba lebih baik, jadi pribadi lebih baik aja. Ya kenapa sih Mas kok nggak diperkuat aja sih hubungan rumah tangga ini? 12 tahun itu bukan jangka waktu yang sangat pendek loh. Kenapa sih? Apakah sudah tidak ada cinta lagi? Saya sih bukan masalah rasa cinta atau sayang sih, tapi ada sesuatu hal yang memang... Sesuatu hal itu mohon maaf wanita lain? Tidak sih. Itu pas tadi ada rekaman, kita lihat tayangannya, Oki Agustina mendapatkan pesan dari seseorang katanya menduga Mas Gunawan Dwi Cahyo jalan sama orang, pegangan tangan, itu gimana tanggapannya? Iya Mas. Itu sih udah bicara sama Oki semua dan udah dibuktikan semuanya dan kalaupun itu mau Oki bicara apapun dan di media seperti apa,
saya terima semua. Yang sekarang saya fokus sama pribadi saya sendiri buat jadi pribadi lebih baik. Udah itu cukup. Oke, untuk Gunawan Dwi Cahyo, silakan apa yang ingin disampaikan kepada mantan istri Oki Lukman, silakan. Oki Agustina, salah, aku nggak fokus. Oki Agustina, silakan. Oki Asokawati. Ya mungkin semoga mamanya Miro dan mamanya anak-anak semuanya bisa jadi pribadi lebih baik dan bisa mencontohkan hal-hal yang positif ke masyarakat juga dan bisa menjadi contoh buat anak-anaknya. Yang pasti semoga anak-anak kita yakin juga tidak akan menjadi korban karena kita yakin Oki Agustina dan juga Gunawan Dwi Cahyo akan memprioritaskan anak. Ya, karena memang kita emang berdua itu tujuannya nanti sekarang masih kondisi baik-baik aja karena tujuannya buat anak melihat kalau biar mentalnya juga mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dari orang tuanya. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Ini adalah satu fakta. Oki Agustina resmi cerai dengan Gunawan Dwi Cahyo, dapat hak asuh anak. Jadwal ketemunya gimana sih Gunawan Dwi Cahyo kalau sama anak? Kalau misalkan saya lagi libur kompetisi atau libur pertandingan nggak ada, dan itu saya diperbolehkan bertemu. Kayak seperti kemarin saya mau berangkat ke Jayapura karena ada transit 1 hari full di Jakarta, jadinya ngabarin, terus anak mau ketemu, akhirnya tidur di Jakarta sama saya, anak, dan besoknya Okinya jemput sekalian ngajak anak mau liburan, jadi ke sekitar Jakarta. Oh, jadi nggak apa-apa ya? Ya, sampai nunggu saya berangkat saat malam. Kan sekarang Gunawan Dwi Cahyo juga masih di Kalimantan Tengah ya? Ya. Kalau misalnya kangen sama anak tuh gimana? Apalagi kalau libur kan juga nggak bisa setiap saat gitu. Video call atau Ya, sering sih kalau video call, karena kan misal mengingatkan hal-hal yang misal sholatnya atau ngajinya atau sekolahnya gimana, itu sering sih video call. Tidak dibatasi gitu ya, Mas? Ya. Kalau video call teleponnya ke siapa? Ke Mbak Oki? Ke anaknya juga, kadang ke Oki juga gitu. Dan tidak dibatasi ya untuk komunikasi tidak ya? pernah sama sekali. Oke, kita mau kasih lihat juga ini ada satu fakta ketika perceraian kemarin diputuskan untuk nafkah anak. Gunawan Dwi Cahyo wajib nafkahi anak 5 juta rupiah per bulan usai bercerai dari Oki Agustina. Apakah angka 5 juta ini sesuai dengan tuntutan dari Oki Agustina? Itu sih udah ada kesepakatan kita berdua sih. Oh, oke. Sebelumnya sudah bikin kesepakatannya sebelum maju ke persidangan. Ya. Oh, berarti memang secara silaturahmi juga baik-baik saja. Semua baik-baik dikomunikasikan. Karena ada yang cerai pada akhirnya nggak setuju lah nafkahnya segini. Betul. Enggak sih, itu udah semua dari waktu pas mediasi juga udah dibicarain tentang itu semua, dan tentang apa harta yang dibagi berdua atau apa yang punya saya itu udah udah sepakatan semua. Jadi nggak pernah ada perdebatan tentang itu. Kita berharap semoga rezekinya dimudahkan, dilancarkan. Karena yang terjadi sekarang ini sayangnya, mungkin Gunawan juga boleh cerita sama kita tentang apa yang terjadi dalam karir dan juga gajinya. Gaji nggak dibayar sama klub baru, Gunawan Dwi Cahyo alami sederet nasib pilu usai cerai dari Oki Agustina. Emang gimana sih ceritanya, Mas, kok sampai nggak digaji? Sebenarnya sih udah awal gabung itu ada perjanjian yang mungkin bikin saya menarik di tim Kalteng Putra itu. Cuman pas seiringnya jalan, mungkin lagi musim pemilu seperti ini ya, jadi banyak dijanjiin, akhirnya terus DP bisa keluar, DP kita kontrak dapat DP itu dikeluar semua, tapi pas gajinya itu yang nggak keluar. Apa alasannya dari pihak manajemen? Ya alasannya tuh yang bayar itu CEO, tapi kondisinya kita mau bertemu CEO itu sulit, dipersusah dan nggak bisa bertemu gitu. Saya lihat di Instagramnya Gunawan Dwi Cahyo ada nama-nama pemain, kemudian meminta duduk bareng bersama manajemen. Ya. Apakah itu sudah terlaksana? Ya, itu udah terlaksana sama manajemen, sama manajer juga udah terlaksana. Tapi kita tujuannya, yang manajer kan bilang mau yang bayar itu CEO, tapi kita mau ketemu CEO dan itu belum bisa. Kontraknya berapa lama sih Gunawan Dwi Cahyo? Karena sisa musim ini nerusin, karena kan terakhir setengah musim kemarin kan di Kediri, Persib Kediri, dan nerusin 4 bulan aja. 4 bulan lagi ya? Alasannya itu apa? Gak dibayar, gak bisa ketemu CEO apa gitu, alasannya apa? Yang kuat? Katanya sih sibuk gitu alasannya. Jadi
ya udah pokoknya kita makanya kemarin ada pertandingan mau habis lawan Persipura itu kita nggak mau main lagi gitu, asal kalau dibayar baru main kita semua. Berarti belum ada titik terak sampai sekarang mengenai Belum. gaji ya Mas? Belum. Oke, kita mau kasih lihat yang satu ini karena setelah mengungkapkan apa yang ia alami bahwa ia juga terancam pidana. Kita mau kasih lihat ya. Buntut ungkap gaji belum dibayar, pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo terancam penjara. Ini ancamannya datang dari mana? Oh itu dari manajernya Kalteng. Atas maksudnya apa? Pencemaran nama baik karena kan kita kan udah ada 310 pencemaran nama baik. Ya karena kita kan udah ada komunikasi, sebenarnya sih udah ada komunikasi mengingatkan karena kita kan pesepak bola kan ada asosiasi pemain sepak bola PPI itu, dan itu udah mengingatkan tentang masalah gaji ini tapi dihiraukan, terus kita kumpul di tanggal 18 kalau nggak salah itu, kita menanyakan kalau memang tidak dibayar tanggal 22 itu tidak main. Oke. Tapi tidak ada konfirmasi apapun. Dan di tanggal 22 pas mau pertandingan itu manajer bilang minta tolong ayo main. Nanti setelah kamu main, tapi kita ada surat dari APPI bahwa itu harus ditandatanganin sama manajemen. Nah setelah habis pertandingan, oke, kita mepet pertandingan. Setelah pertandingan kita minta tanda tangan, malah orangnya nggak ada, kabur. Dan di telepon nggak, dia bilangnya saya nggak mau tanda tangan gitu. Jadi berarti itu bukan pencemaran nama baik dong dan bukan fitnah ya? Ya tapi kan emang sebelumnya kan kita udah ada obrolan semuanya, tapi tidak terrealisasi. Tidak terrealisasikan. Ada kelanjutan kasus hukumnya nggak sih? Sekarang lagi diurus sama asosiasi pemain dan itu ada kuasa hukumnya buat pemain juga. Di sana harus sampai bulan apa di Putra Kalteng? Kontraknya sampai Februari sih. Apa rasanya berada di sana harus tetap bermain, masih berada di klub tersebut? Tapi belum mendapatkan haknya. Iya pasti kecewa pasti ada, makanya kita urungkan buat bertanding gitu. Menurunkan semangat buat bertanding ya? Pastinya. Oke, rencana kedepannya kalau buat dari Gunawan Dwi Cahyo seperti apa? Apakah akan memperpanjang kontrak atau? Rencananya ya sekarang jaga kondisi aja buat musim berikutnya nantinya. Nah, musim berikutnya kapan kira-kira? Mungkin kalau kompetisi udah selesai, Mei udah persiapan. Udah ada tawaran dari klub lain? Belum. Belum ya? Oke, Gunawan Dwi Cahyo, apa harapan untuk Gunawan secara pribadi untuk saat ini? Harapannya pasti jadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa mencontohkan hal-hal yang positif buat anak sih. Oke. Pokoknya Gunawan Dwi Cahyo semoga selalu diberikan kesehatan dan juga semoga bisa terus Masalahnya segera selesai ya Mas. berkarir di tentu saja dunia sepak bola, memajukan kembali sepak bola tanah air supaya lebih maju. Apalagi kemarin Indonesia mencetak sejarah masuk 16 besar di Piala Asia untuk pertama kali ya. Dan semoga atmosfer sepak bola di Indonesia bisa lebih baik bukan hanya untuk tim tapi juga untuk para pemain. Kita akan balik saat lagi tetap di pagi-pagi aja. Geger.